Ini dia jawaban dari gajinya kenapa kepotong ya? Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa ada pemotongan gaji, ada yang nggak terima dan lain-lain. Tenang-tenang, pemotongan pajak pada gaji mitra itu sesuai pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 PJ 2016 pada pasal 9 dan pasal 15 kok. Sini Mimin kasih tahu cara hitung pajak penghasilan tenaga kerja lepas yang dikenakan pajak sesuai dengan PPh 21. PPh 21? Apa tuh? PPh 21 berisikan pasal dalam pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Eits, perlu diingat bahwa perhitungan pajak untuk tenaga kerja lepas atau freelance tidak sama dengan pegawai tetap ya. Ini dia untuk penghasilan periode 1. Jika pendapatan rata-rata per hari di periode 1 kurang dari 450.000 dan total periode 1 kurang dari 4.500.000, maka tidak terpotong PPh 21. Jika pendapatan rata-rata per hari di periode 1 450.000 ke atas dan total periode 1 kurang dari 4.500.000, maka perhitungannya 5% dikali upah periode 1 dikurangi 450.000 dikali hari kerja. Pendapatan total periode 1 lebih dari 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, jadi perhitungannya adalah 5% dikali upah periode 1 dikurangi PTKP dibagi 360 dikali hari kerja. Lalu pendapatan total periode 1 lebih dari 10.200.000, jadi perhitungannya tarif Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Penghasilan periode 2. Jika pendapatan rata-rata hari di periode 1 dan periode 2 kurang dari 450.000 dan total periode 1 dan periode 2 kurang dari 4.500.000, maka tidak terpotong PPh 21. Jika pendapatan rata-rata per hari di periode 1 dan periode 2 450.000 ke atas dan total periode 1 dan periode 2 kurang dari 4.500.000, maka perhitungannya adalah 5% dikali upah periode 1 ditambah upah periode 2 dikurangi 450.000 dikali total hari kerja, lalu dikurangi potongan yang sudah dikenakan pada gaji periode 1. Dan seterusnya untuk perhitungan pajak periode kedua sama dengan periode pertama dengan menggabungkan total pendapatan dan total hari kerja di periode pertama dan kedua serta PPh 21 yang dikenakan adalah total PPh 21 setelah dikurangkan PPh 21 periode pertama. Untuk selebihnya, kamu bisa cek di tabel ini ya. Dilihat dari pajak.com tahun 2023 dapat dilihat ada beberapa kriteria pajak beserta besaran PTKP alias penghasilan tidak kena pajak. Mengenai status nikah akan mempengaruhi PTKP, namun update data status nikah bersifat tahunan. NPWP mempengaruhi nilai potongan pajak. Jika tidak memiliki NPWP akan terkena denda sebesar 20% dari nilai PPh 21. Update data NPWP bersifat bulanan. Masih bingung nggak sih? Sini Min kasih tahu dengan contoh perhitungan yang pertama. Contoh pertama, Mas Rob, mitra yang terima gaji selama 2 kali dan belum nikah dan tidak ada tanggungan. Pada periode 1, penggajian bulan April, Mas Rob punya penghasilan 6 juta jika dengan jumlah hari bekerja selama 14 hari. Lalu periode 2, Mas Rob punya penghasilan sebesar 1.200.000 dengan jumlah hari bekerja 2 hari. Mas Rob memiliki status PTKP. Jika diakumulasikan pada bulan April, Mas Rob dapat gaji sebesar gaji yang tadi 6 juta periode 1 ditambah 1.200.000 periode 2, maka total menjadi 7.200.000. Dengan penghasilan tersebut dan status PTKP sebesar 54 juta, maka Mas Rob di periode pertama akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%, sama dengan PPh pasal 21 terutang.
5% dikali upah dikurangi 54 juta dikali 360 hari kerja. 5% 6 juta dikurangi 150.000 dikali 14 hari kerja. 5% 6 juta dikurangi 2.100.000. 5% dikali 3.900.000 sama dengan 195.000. Nilai pajak dengan asumsi memiliki NPWP. Kemudian pada penggajian periode 2 dikenakan tarif pajak sebesar 5% pada akumulasi gaji periode 1 dan periode 2, yakni sebesar 7.200.000 dengan hari kerja sebesar 16 hari. PPh 21 terutang. 5% dikali upah dikurangi 54 juta dibagi 360 dikali hari kerja. 5% dikali 7.200.000 dikurangi 150.000 dikali 16 hari. 5% dikali 7.200.000 dikurangi 2.400.000. 5% dikali 4.800.000 totalnya 240.000. Karena periode 1 udah ada pemotongan pajak sebesar 195.000, maka PPh 21 terutang pada penggajian periode 2 adalah PPh 21 sama dengan periode 2 dikurangi periode 1 sama dengan 240.000 dikurangi 195.000 sama dengan 45.000. Nilai pajak dengan asumsi memiliki NPWP. Untuk contoh lainnya, kamu bisa cek link di caption, udah ada full PDF-nya dan jelas banget loh. Mungkin kamu bakalan nanyain beberapa pertanyaan ini. Lalu, bagaimana saya mendapat bukti potong? Pemotongan dilakukan setiap mitra mendapat gaji, dan bukti potong akan dikirimkan maksimal tanggal 30 bulan berikutnya melalui email. Bagaimana untuk melapor SPT tahunan wajib pajak saya? Melapor SPT tahunan oleh mitra dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan jadwal pelaporan wajib pajak dengan melampirkan bukti potong yang sudah kami berikan tiap bulannya. Mengapa baru dipotong saat ini? Karena mengikuti peraturan pemerintah, apabila tidak dilakukan potongan, maka kedepannya akan terdapat hutang pajak yang mengakibatkan pemotongan bisa menjadi lebih besar. Jadi, pastikan Anda untuk mengisi data status pernikahan, jumlah anak, nomor NPWP, dan email aktif yang lengkap dan sesuai ya. Mengapa vendor lain tidak dipotong PPh 21? MyRobin mengacu pada peraturan yang telah disepakati bersama SPX dan NEK. Saya tidak punya NPWP, apakah akan berbeda potongannya? Ya, bagi yang sudah masuk kriteria terkena pajak namun belum memiliki NPWP dikenakan potongan 20% lebih besar. Bentar, gimana sih cara buat NPWP? Kalian bisa cek di channel dari Tips Gadget atau klik link di caption bawah ya. Info cek materi PPh 21 dan tutorial cek payslip bisa ke link di bawah ini. Semoga video ini membantu ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan Minbin pasti akan menjawabnya. Untuk informasi dan pertanyaan lebih jelas terkait rincian pembayaran bisa ke hotline customer service MyRobin. Bisa ke WA 081 289 009 300. Email support@myrobin.id. See you in the next video.